Halo, selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembuatan aplikasi inventory barang multi gudang yang sebelumnya sudah kita bahas sama-sama ya. Oke, sebelum saya mulai, di sini saya ingin menyampaikan bahwa mohon maaf untuk tutorial atau yang bagian part kedua ini agak terlambat ya, karena memang lagi disibukkan dengan beberapa pekerjaan. Dan di sini kita langsung saja untuk membahas di bagian part kedua. Nah, di bagian part pertama kemarin kita sudah membuat beberapa form. Yang pertama ada form utama, lalu yang kedua ada form bin, yang ketiga ada form inventory, terus yang keempat ada form barang keluar ya. Nah, ini. Terus di bagian sheet kita sudah membuat juga kemarin ada tabel inventory ya dari nomor SKU sampai dengan status order. Terus di bagian barang keluar kita juga bikin dari order sampai dengan lokasi. Terus di bagian lokasi sini dari bin sampai dengan panjang. Nah, tadi ketika saya menampilkan ada yang berbeda dari form yang kita buat kemarin dengan form yang saya tunjukkan sekarang ya. Nah, perbedaannya di situ pertama di bagian form, di sini di bagian form inventory. Nah, di sini untuk form inventory kita kemarin buatnya itu hanya dari judul, terus beberapa tools di sini, lalu tombol, sedangkan yang ini nggak ada ya. Nah, di sini saya buat untuk memenuhi permintaan beberapa teman di komen di situ di part pertama bahwa jika bisa ditambahkan gambar nanti ketika ada pemesanan maka kita tahu untuk gambarnya ya. Dan maka di sini saya tambahkan di bagian form inventory, jadi ke user formnya saya tarik ke samping supaya lebih besar. Terus saya tambahkan di sini toolsnya pertama ada image 1 ya, jadi saya tambahkan gambar. Saya nggak mengganti namanya. Di bagian bawah saya kasih nama, saya tambahkan text box, saya kasih nama gambar. Oke, itu di bagian form inventory ya. Terus di bagian form yang lain itu belum saya ubah, masih seperti yang kemarin. Nanti ketika saya baca komen-komen Anda di bawah nanti, jika ada permintaan penambahan ini itu, saya coba untuk tindak lanjuti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sheet-nya. Nah, di bagian sheet-nya di sini, pertama di bagian tabel inventory, juga ada perubahan karena di bagian form juga ada perubahan. Maka di bagian tabel inventory di sini saya menambahkan kolom 1, yaitu ada gambar ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menyimpan alamat gambar yang nanti kita ambil atau kita masukkan ke dalam aplikasi. Terus di bagian barang keluar ini juga sama. Kita tambahkan kolom namanya gambar di sini. Nah, cuma di sini bedanya dengan yang tabel inventory. Jika yang gambar di tabel inventory ini nanti berfungsi menyimpan alamat gambar, tapi kalau di bagian sini ini berfungsi untuk menampilkan gambarnya. Jadi nanti gambarnya itu masuk ke dalam selnya atau masuk ke dalam ringnya. Jadi nanti bisa terlihat barangnya namanya apa, terus seperti apa atau seperti apa gambarnya seperti apa, biar nggak salah nanti cara mengambil atau waktu mengambil barangnya. Oke, langsung saja di sini untuk kita bahas pertama di bagian form bin ya. Nah, ini sebelum saya membahas di bagian form bin, kita masuk dulu ke bagian form utama ya. Jadi di sini ketika saya jalankan form utama, maka hasilnya seperti ini. Oke, nah di sini di bagian list box sebelah kiri sini itu sudah saya aktifkan, makanya dia seperti ini bentuknya karena datanya masih kosong. Nanti ketika dia kosong, maka ini akan masuk ke atau naik langsung otomatis ke atas. Oke, kita akan bahas atau saya akan tunjukkan dulu di bagian bin. Saya klik, maka akan masuk ke bagian sheet bin-nya sini ya. Oke, seperti itu. Nah, sini kita akan tambahkan atau cara menggunakannya seperti ini.
Jadi di sini kode bin saya isi misalnya, nah ini bebas ya, jadi terserah dari gudang Anda masing-masing seperti apa nanti memasukkan kode binnya. Nah, di sini saya masukkan kode misalnya BRT 123 misalnya, terus letaknya di gudang A misalnya, terus description-nya itu dia medium ya. Jadi ini kita ngomongin bin itu kita ngomongin slotnya atau kita ngomongin tempat yang kita gunakan untuk menyimpan barang. Oke, untuk lokasinya, untuk di bagian sebelah mana, untuk lokasinya itu misalnya kita masuk atau kita ketik di situ di baris ke 1, slot 1. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk lokasi dari kode bin ini. Jadi di mana tempat bin itu disimpan atau tempat penyimpanan itu disimpan seperti itu. Terletak maksudnya gitu ya. Terus ukuran binnya itu kita isi misalnya tingginya 80 cm misalnya ya. Terus lebarnya 60, lalu panjangnya 120. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah di sini kita klik tombol save. Oke, nah secara otomatis di sini data bin berhasil ditambah dan dia masuk ke sini. Oke, kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya. Oke, kita tambah lagi misalnya di kode bin yang lain misalnya GT 45123. Misalnya dia ada di gudang B. Description-nya misalnya dia small, berarti kecil. Lokasinya misalnya di baris 2 slot 2 misalnya. Tingginya karena dia kecil berarti misalnya 50, lebarnya misalnya 40, panjangnya 100. Kita klik tombol save. Oke, dia sudah masuk. Nah, jadi ini kita gunakan untuk menginput tempat di mana nanti atau bagian-bagian tempat di mana nanti kita menggunakannya untuk memasukkan atau mengisi dengan barang inventory yang kita punya. Oke, setelah ini selesai, cara menggunakan yang berikutnya di bagian inventory. Nah, di sini kita klik inventory, maka muncul form seperti ini ya. Nah, form ini kita akan isi misalnya pertama nomor SKU. Kita isi nomor SKU misalnya nomornya JT87345 misalnya. Nama barang misalnya kotak pensil misalnya. Nah, di sini kotak pensil ini kita simpan di bin BRT misalnya. Nah, berarti BRT di gudang A baris 1 slot 1. Jadi harus disimpan di sini untuk barangnya. Nah, di sini unitnya itu adalah misalnya box ya, oke. Terus jumlahnya ada berapa? Misalnya jumlahnya kita masukkan adalah 200. Nah, seperti itu. Terus ketika kita mengetik 200, maka langsung di sini status ordernya atau status reorder, dia keterangannya reorder. Nah, karena di sini KTY minimalnya atau jumlah minimalnya itu belum kita isi. Nah, di sini saya isi misalnya jumlah minimal yang harus ada di dalam gudang supaya stoknya nggak habis itu misalnya 50. Saya ketik 50. Nah, maka dia berubah jadi in stock. In stock artinya dia tersedia barangnya seperti itu. Oke, untuk cost-nya atau biayanya di situ misalnya kita isi 50.000. Maka di sini nilai inventory-nya berapa ini? 100 juta ya, seperti itu. 10 juta ya, 10 juta. Oke, nah setelah selesai di sini kita klik 2 kali ya di bagian
text box ini untuk memasukkan gambarnya. Klik 2 kali maka di sini muncul. Nah, tadi di situ namanya adalah kotak pensil, maka kita klik kotak pensilnya ini. Kita klik open. Oke, maka di sini muncul gambarnya kotak pensilnya ya. Lalu kita klik tombol save. Nah, maka di sini keterangannya data inventory berhasil ditambah. Kita klik OK, maka dia bersih. Nah, sini kita bisa cek. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam list box yang kita masukkan ke dalam user form utama. Oke. Nah, jadi di video ini kita akan membahas coding untuk pembuatan atau untuk input data bin dan inventory. Nah, tadi di bagian data bin setelah kita bisa menambah data, maka kita pun juga bisa mengedit datanya ya, seperti itu. Kita bisa mengubah misalnya di sini di bagian deskripsi ini bukan medium, tapi misalnya large atau besar, kategorinya besar. Misalnya berubah menjadi lebarnya 100. Kita klik change. Oke. Nah, dia jadi large ya. Terus lebarnya 80 ya. Terus tingginya 100. Berarti ini kebalik ya. Nanti kita tukar. Harusnya di sini lebar, sini tinggi ya. Oke. Nah, ini kita ganti dulu di bagian form bin-nya. Ini kita tukar. Ya. Oke, nah seperti itu. Jadi ini ketukar, nah. Ketukar ininya ya, isinya itu tinggi. Nah, ya pas tingginya 100, panjangnya 120, lebarnya 80. Oke, seperti itu. Yang ini lebar 50, tinggi 40, panjang 100 ya, seperti itu. Nah, terus di bagian di sini ada tombol delete juga dan tombol reset. Jadi fungsinya nanti ketika kita mengklik 2 kali di sini, kita mau menghapus, dia bisa kita gunakan ya. Terus tombol reset juga sama, ketika kita enggak jadi untuk mengubah atau menghapus, kita klik tombol reset, maka dia harusnya kembali. Nah, ini belum saya ganti tadi untuk codingnya. Ini kita bersihkan dulu. Kita ganti dengan, atau saya bersihkan dulu deh, saya hapus dulu. Nanti kita isi ulang. Oke, di sini pertama kita akan membahas dulu coding di bagian form bin location. Nah, untuk di bagian coding bin location, di sini pertama ketika saya jalankan ya, maka di sini dia langsung mengisi di bagian tabel ini ya. Maka di sini untuk codingnya sama seperti coding-coding seperti yang sudah saya buat. Kita klik 2 kali di bagian user form-nya. Nah, nanti Anda silakan cari yang namanya user form inisial. Nah, jika tidak dapat atau ketika Anda mengklik 2 kali dia munculnya adalah yang klik seperti ini, maka silakan Anda ganti di bagian prosedur, Anda klik pilih menjadi inisial ya. Nah, seperti ini jadinya. Terus silakan nanti Anda masukkan atau Anda copy saja coding seperti ini. Nanti akan saya bagikan lagi codingnya. Oke, jadi silakan cari coding untuk user form inisial di form bin seperti ini. Terus setelah itu kita masuk ke bagian tombol save. Nah, tombol save ini tadi fungsinya itu untuk menyimpan data bin yang kita buat ya. Nah, di sini untuk codingnya itu karena data bin itu kita simpan di sheet 3, jadi namanya adalah lokasi, maka di sini kita buat set data bin sama dengan sheet 3.ring a1000.nxlup. Jadi ini XL ya, bukan X1. Nah, di sini sheet 3 kenapa? Ya karena di sini untuk lokasinya itu kita di sheet 3 ya. Terus kode bin sampai dengan panjang itu kita ngambil dari nama-nama objek di sini atau nama-nama tools yang sudah kita masukkan sebelumnya di sini. Oke. Terus di bagian bawah sini sama ya seperti biasa, data bin juga. Ini juga sama. Kode bin kita ambil dari sini juga sama semua. Terus di bagian bawah sini ini berfungsi untuk nanti menampilkan hasil yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi ya. Jadi nanti data yang masuk ke dalam sheet itu kita masukkan ke dalam list box.
Oke, itu di bagian tombol simpan. Nah, di bagian tombol list box ini, jadi di bagian list box ini kemarin belum kita atur ya, kalau nggak salah. Jadi silakan diatur di bagian kolom count-nya ada 7, kolom head-nya jadikan true. Nanti setelah selesai kita klik 2 kali user list box-nya, maka kita buat perintah seperti ini. Oke, jadi objek-objek ini didapat dari objek yang sudah Anda masukkan tadi. Terus ini adalah nama list box Anda, ini nama list box semua. Terus di bagian bawah sama dengan tadi ada sheet 3 karena kita membuatnya di sheet 3 tabelnya. Lalu di sini sumber ubah, di sini ada sheet lokasi. Lokasi itu nama sheetnya, di sini lokasi. Ini juga sama, ada lokasi juga, sheet lokasi juga. Terus di bagian bawah juga sama, ada sheet lokasi. Oke, ini coding untuk di bagian list box-nya ya. Terus di bagian sini ada tabel bin. Tabel bin itu kita dapat dari mana tadi? Nah, ini ya. Ini tabel bin namanya. Nah, ini jadi namanya tabel bin ya. Oke, setelah selesai di bagian double klik sini, oh ya, saya lupa. Ketika nanti Anda mengklik 2 kali di bagian sini, tapi yang muncul adalah klik, maka silakan diganti lewat sini menjadi dbl klik. Lalu silakan di copy codingnya yang ini ya. Yang on error sampai dengan call msg box. Oke, nanti saya bagikan lagi codingnya. Lanjut sekarang ke bagian delete. Nah, delete di sini berfungsi untuk menghapus menghapus datanya ya. Sama dengan yang sudah-sudah juga. Jadi di sini tinggal Anda copy juga codingnya dari application.screen sama dengan false sampai dengan if. Oke, nah di sini pertama kode bin kita ambil dari yang tadi ya, dari yang sini tadi kode bin. Terus di bagian bawahnya lagi ada hapus data, ini kita buat sendiri, asal namanya tidak boleh sama dengan yang lain. Terus di sini sheet 3 kita ambil dari sheet ini, sheet 3. Lalu di sini kode bin juga sama dengan yang atas ini. Ini dari A5 sampai dengan A50.000. Jadi di sini maksudnya adalah kita mau menghapus data berdasarkan data yang ada di kolom A ya. Jadi kolom A itu dari sini nih, A5 sampai dengan A50.000. Oke, jadi itu asalnya. Terus di bagian bawah di sini kita buat coding untuk menghapus data. Jadi di sini dihapusnya itu dari 0,0 sampai dengan 0,6. Terus di sini ada call urut bin ya. Nah, di sini untuk call urut bin-nya itu kita dapat dari sini. Nah, ini modul urut. Jadi kita di sini tinggal untuk membuatnya ini ya. Anda klik di sini, pilih yang modul, lalu Anda ganti di sini menjadi modul urut. Setelah itu buka, lalu Anda masukkan coding seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk mengurutkan data. Oke, di sini ada sheet 3. Sheet 3 itu berarti di sheet yang ini tadi karena kita mengurutkan data di situ. Terus di bagian bawah ada sheet 3 lagi dari A4 sampai dengan G ya. Nah, di sini kita akan cek. Nah, di sini lokasi dari A4 sampai dengan G. Nah, sama. Maka di sini pun juga diketik seperti itu dari A4 sampai dengan G. Nah, di sini untuk ring ini berfungsi untuk kita itu mengurutkan datanya nanti itu berdasarkan apa. Di sini saya mengurutkannya berdasarkan kolom A, yaitu kolom bin. Nah, kalau misalnya Anda itu mau mengurutkannya berdasarkan gudang, ya berarti tinggal ganti. Di sini menjadi B, karena gudang di kolom B. Nah, jadi ganti jadi B4 jadinya. Oke, nah setelah selesai seperti ini, sini namanya adalah urut bin, maka di bagian form bin sini, di bagian tombol delete, kita masukkan namanya adalah call urut bin, seperti itu. Nah, di bagian bawah sini kita masukkan lagi perintah untuk mengisi atau mengupdate tabel atau data di bagian list box tabel bin-nya, yaitu di bagian sini. Nah, ini tabel bin-nya ya. Terus reset tadi yang error. Nah, di sini kita akan copy saja dari yang sini. Nah, kita ambil dari sini. Karena sama saja dia membersihkan user form seperti kondisi semula ya. Oke, nah di bagian
tombol atau di bagian form bin sudah kita bahas ya. Nanti untuk coding tinggal Anda download. Sekarang masuk ke bagian form inventory. Nah, di bagian form inventory, di sini kita membahas dulu untuk tombolnya adalah save ya. Terus kita akan mengisi di bagian unit, mengisi lagi di bagian bin, terus kita membuat coding di bagian QTY dan QTY minimal. Oke ya, yang pertama di sini kita akan mengisi di bagian bin dan unit. Jadi pertama, karena kita mau mengisi di bagian bin dan unit, maka kita masuk ke bagian user form inisial. Anda klik 2 kali di bagian user formnya sini, klik 2 kali, terus cari di sini yang namanya inisial ya. Oke, nah ini inisial, setelah ketemu diklik, lalu Anda ketik coding seperti ini atau buat coding seperti ini. Nah, untuk yang coding pertama ini untuk yang ini ya, saya blok ini, itu berfungsi untuk mengisi combo box dengan nama bin. Jadi di sini ada combo box ya. Nah, ini namanya bin. Jadi ketika dijalankan, dia akan terisi atau mengisi data yang ada yang kemarin atau yang tadi kita masukkan di bagian lokasi sini. Jadi dia akan terisi dengan data di bagian binnya supaya nanti kita bisa memilih di mana binnya seperti itu. Nah, di sini akan terisi ya. Nah, seperti itu. Terus di bagian unit, tadi kita isi adalah box, unit, dan lembar. Kalau misalnya Anda masih punya unit-unit yang lain, maka silakan dimasukkan. Di mana masukannya? Di sini tadi. Nah, di bagian user form inisial, ya. Anda tinggal menambahkan di bagian di antara with dan end with. Jadi kalau misalnya masih ada lagi, tinggal ditambahkan di sini. Misalnya, dot add item, misalnya batang, ya. Nah, seperti itu. Oke, itu kalau misalnya masih ada yang lain ya. Nah, berikutnya setelah user form inisial selesai, kita masuk sekarang ke bagian QTY dan QTY minimal. Karena tadi ketika saya masukkan angka di sini, misalnya saya masukkan angka 150, maka dia reorder. Nah, di sini setelah saya masukkan lagi minimal QTY-nya adalah 50, maka dia in stock. Terus ketika nanti barangnya berkurang jadi 50 misalnya, dia harus reorder seperti itu. Kalau masih 60, dia in stock. Jika sudah 20, dia reorder seperti itu. Nah, di situ untuk pembuatannya kita masuk ke coding di sini. Nah, ini QTY Anda klik 2 kali. Nah, maka buat coding seperti ini. Dim jumlah as integer ya, on error sum next. Jumlah mi.QTY, jadi jumlah ini dengan ini harus sama namanya. Terus if jumlah juga sama di sini, di atas atau lebih besar dari text box QTY minimal. Jadi QTY itu kita dapat dari sini. Nah, ini QTY, yang ini QTY minimal. Nah, di sini seperti itu codingnya. Jadi jika jumlah lebih besar dari QTY minimal, maka status ordernya kita isi dengan in stock. Tapi selain itu, maka status ordernya kita isi dengan reorder seperti itu. Nah, di sini setelah selesai, tinggal Anda copy, lalu Anda klik 2 kali di bagian QTY minimal, tinggal Anda paste di sini. Jadi nanti ketika dijalankan, ketika Anda mengisi, misalnya QTY minimalnya adalah 50, terus QTY-nya di sini adalah 500, ya dia in stock. Status reordernya ya, oke, seperti itu. Nah, berikutnya setelah selesai di bagian sini, kita masuk ke bagian tombol ini, atau di bagian text box gambar. Nah, jadi tadi ketika saya mau jalankan formnya, misalnya lewat sini jalankannya ya. Nah, saya buka lewat sini, terus saya klik di bagian inventory. Ketika saya mengisi gambar ini nggak bisa. Kenapa? Karena saya harus mengisi dulu di bagian nomor SKU. Ketika saya isi, nah seperti itu, maka di sini akan hidup. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berarti di sini kita akan bahas dulu di bagian form inventory di nomor SKU. Jadi kita klik 2 kali SKU-nya, maka Anda buat coding seperti ini. If min nomor SKU.value sama dengan 0, maka gambarnya itu dimatikan text box-nya. Tapi jika nggak 0, maka gambarnya dihidupkan seperti itu.
gambar itu yang ini loh ya, bukan yang atas ini ya. Oke, nah setelah itu kita masuk coding ke bagian sini. Klik 2 kali di bagian textbox dengan nama gambar ini, lalu silakan masukkan coding seperti ini. Nah, membuat coding ini, jangan lupa di bagian paling atas, ingat di paling atas, ketik dim Erwin G. String. Nama ini bisa Anda ganti dengan nama-nama yang lain, asalkan konsisten, nanti di bagian bawah harus nama yang sama dengan di atas. Oke, nah setelah diketik perintah ini di bagian atas, Anda lanjut lagi sekarang ke bagian tombol yang tadi. Ini seperti ini ya. Jadi ini berfungsi untuk oh ya, tadi ketika Anda mengklik 2 kali di bagian sini, dia itu harusnya change. Nah, harusnya private sub, gambar change. Tapi karena kita itu mau memasukkannya dengan prosedur klik 2 kali, maka kita ganti menjadi dbl klik. Maka munculnya seperti ini gitu. Ini saya hapus. Nah, setelah muncul seperti ini, baru Anda masukkan codingnya. Jadi ada dim Erwin, ini bisa diganti dengan nama-nama yang lain. Terus Erwin G ini kita dapat dari sini tadi. Nah, ini Erwin G. Terus di sini image 1, ada image 1, image 1. Itu didapat dari sini. Nah, ini namanya image 1 ya. Ini image 1, image 1. Terus gambar kita dapat dari sini. Nah, ini namanya gambar tadi. Dot value terus this workbook. Itu berarti kita akan menyimpan hasil gambarnya itu di dalam folder yang sama tempat kita menyimpan file ini gitu. Terus nosku ini kita dapat dari sini. Nah, ini nomor SKU ya. Jadi nosku. Oke. Itu untuk di bagian tombol text box gambar tadi. Nah, sekarang lanjut ke bagian tombol terakhir, yaitu di bagian tombol save. Nah, save ini berfungsi untuk menyimpan hasil inputan tadi ya, beserta dengan gambarnya juga. Nah, di sini ketika, atau misalnya untuk codingnya itu, ada dim data inventory as object, dim g barang as string, g barang sama dengan nomor SKU. Nah, di sini untuk g barang sama dengan nomor SKU, ini dapat dari tadi yang ini, yang nomor SKU ini ya. Oke. Terus di sini set data inventory kita mengambilnya menggunakan sheet 1 karena memang data kita itu di sheet 1 tabel inventory-nya. Terus ke bawah juga sama seperti yang tadi atau yang awal-awal. Nah, di sini tinggal kita tambahkan file copy, ini kita gunakan untuk menyimpan gambar yang kita masukkan lewat aplikasi nanti. Jadi ini fungsinya untuk mengcopy gambarnya ke dalam tempat penyimpanannya. Oke, seperti itu. Terus di sini ini perintah untuk menyimpan datanya ke dalam sheet ya. Terus ini berfungsi untuk menampilkan hasil di dalam list box di form utama. Setelah sudah selesai di input, maka nanti dibersihkan lagi seperti itu. Nah, setelah datanya atau setelah kita berhasil menyimpan, tersimpan di sini, ketika saya mengklik 2 kali, maka dia bisa muncul seperti ini. Nah, jadi kita nanti bisa mengedit, menghapus ataupun mereset ya. Oke, untuk coding yang di sini tinggal kita klik 2 kali sama dengan yang di bagian form bin tadi. Sama di situ ada klik 2 kali. Nah, di sini kita membuat coding seperti ini. Nah, ini. Nah, ini nomor SKU, nama barang, bin sampai dengan gambar itu Anda dapat atau saya dapat dari nama-nama di sini. Nah, ini. Makanya di sini dia itu awalnya with form inventory. Karena kita akan menampilkan data yang kita klik 2 kali tadi, yang ada di form utama, kita tampilkan menggunakan form inventory. Jadi karena formnya beda, maka memanggilnya begini. Jadi with form inventory dot nomor SKU. Jadi ini adalah objek-objek yang ada di form inventory. Jika tabel inventory kita dapat dari sini tadi. Nah, itu. Terus di bagian bawah ada sheet 1 .select sumber ubah sama dengan yang tadi ya. Tabel inventory sama semua. Tinggal opas saja, cuma di sini bedanya dia menggunakan find what-nya itu buat form inventory dot nomor SKU. Kenapa kita memanggil formnya dulu? Karena kita mengetiknya coding di form yang lain, di form utama gitu. Jadi nggak di form yang sama dengan
form inventory seperti itu. Terus di bagian sini kita bikin ada sheet tabel inventory. Ini didapat dari nama sheet di sini ya. Terus di sini ada form inventory. Berarti kita memanggil form inventory ini, kita memanggil gambarnya .image.picture sama dengan load picture form inventory.gambar. Nah, gambar ini didapat dari form inventory yang gambar ini ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah coding untuk di bagian list box form utama ya. Nah, untuk coding berikutnya atau coding selanjutnya nanti kita akan bahas di bagian part kedua. Yang jelas di sini untuk pembuatan aplikasinya ini kita pelan-pelan saja dulu karena memang saya lagi banyak kerjaannya ya. Tapi terima kasih juga untuk yang sudah mendukung channel ini, yang sudah berkunjung, yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda semua dan semoga bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua. Oke, terima kasih untuk perhatiannya di video kedua ini. Semoga nanti bisa lekas untuk mengupload yang part ketiga dan bisa langsung digunakan atau diselesaikan dengan beberapa part di berikutnya lagi. Oke, demikian di tutorial part kedua. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di tutorial part yang ketiga.